Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat. Saat ini kita mau masuk di subtema pembelajaran subtema yang kedua ya. Kita sama-sama buka di halaman 66. Kita mau belajar tentang pola lantai. Seperti yang kalian lihat di papan tulis ini sudah Miss gambarkan pola lantai. Tapi sebelumnya Miss minta kalian buka di halaman 66. Nah di bukunya di halaman 66 ini kalian bisa lihat pada gambar 2.13. Gambar yang ini ya, gambar yang ini bisa kalian lihat ini adalah konveksi ya saat gerakan air ya, saat peristiwa konveksi terjadi. Nah, kalian bisa lihat di sini pada saat peristiwa itu terjadi ini api ya, ini api kompor, di atasnya ini ada air yang sedang mau dididihkan. Nah ini lihat dari sini panasnya mulai naik ke atas ke air ini, kemudian yang darinya dingin turun ke bawah, jadi dia konveksinya terjadi secara melingkar ya, secara melingkar gerakan aliran air. Nah saat peristiwa konveksi ini terjadi dia membuat pola melingkar. Begitu juga dengan gerakan-gerakan tarian yang ada di Nusantara ya, yang ada di Nusantara ini kalian bisa lihat ya di gambar 2.14 ya. Di gambar 2.14 ini adalah gambar tarian dari Bali ya, yaitu pola lantai tari kecak. Nah, tari kecak ini mempunyai pola lantai melingkar ya. Nah, sekarang kita perhatikan setiap tarian memiliki pola lantai yang khusus. Sebelum dijelaskan macam-macam pola lantai tarian, akan dibahas terlebih dahulu maksud ya. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Nah, pola lantai ini adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari ya. Pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan pergerakan ya, perpindahan kemudian pergerakan dan pergeseran. Jadi misalnya dari sini ya, dari posisi awal kemudian dia bergerak perpindahan, misalnya dia ke kanan ya, ke kanannya Miss kalau kalian lihat dari sebelah kiri. Nah kemudian pergerakan kembali ya, misalnya balik lagi ke sini atau mundur ya, itu sesuai dengan gerakan-gerakan tarian yang akan dibawakan. Kemudian pola lantai sebenarnya merupakan teknik penguasaan panggung ya. Nah ini kalau kita tidak menguasai namanya pola lantai, maka kita akan sulit untuk menguasai panggung. Nah kenapa? Karena pasti akan terjadi grogi ya kan, takut salah. Tapi ketika kita belajar untuk teknik pola panggung ini, maka tanpa kita sadari kita melakukan teknik penguasaan panggung ya. Nah di sini ada beberapa macam pola lantai tarian ya, yang di sini sudah kalian lihat ya. Ini sudah gambarkan ada 4 pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai vertikal ya, kemudian pola lantai horizontal, pola lantai diagonal ya, dan pola lantai melingkar. Nah sekarang sama-sama kalian perhatikan. Pola lantai vertikal ini adalah pola lantai yang membentuk garis vertikal ya, atau garis lurus dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan ya. Kemudian pola lantai vertikal ini adalah pola lantai ya yang berbentuk horizontal, atau misalnya penarinya membentuk garis lurus ya. Penari membentuk garis lurus yang mengarah ke samping ya, mengarah ke samping. Kemudian lihat yang pola lantai diagonal ya. Pola lantai diagonal ini adalah pola lantai yang penarinya berbaris membentuk garis sudut ya, membentuk garis sudut. Nah, misalnya garis menyudut ke kanan misalnya ya, kalau dari arahnya sini ya, Miss ini kanan menyudut kan, lalu yang ke kiri begini menyudut. Nah inilah yang disebut penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan maupun atau ke kiri. Ini adalah pola lantai diagonal. Nah
pelajari juga adalah pola lantai melingkar ya. Ya, pola lantai ini membentuk garis lingkaran ya. Jadi kalian bisa ingat bahwa pola lantai itu ada 4, pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, pola lantai diagonal, dan pola lantai melingkar ya. Nah, ada juga yang namanya pola lantai melengkung. Nah, melengkung itu dari apa? Dari melingkar ini ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini, pola lantai dibuat untuk memperindah ya. Dia memperindah pertunjukan karya tari. Nah, oleh karena itu dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan ya. Kita harus memperhatikan ada beberapa hal, yaitu bentuk pola lantainya, kemudian maksud dan makna pola lantai, kemudian jumlah penari, ruang atau tempat pertunjukan ya, dan yang terakhir adalah gerak tarinya. Nah, beberapa contoh pola lantai ada berikut, ada 4. Kalian coba perhatikan di halaman 67 ya. Pola lantai yang dipergunakan dalam tari piring adalah garis lengkung dan membentuk lingkaran. Nah, tadi disebut ya, kalau lengkung begini. Nah, kalau lengkung ke depan berarti dia melengkungnya seperti ini ya. Dia melengkungnya seperti ini. Tapi kalau melengkung ke belakang dia begini ya. Jadi melengkung ke depan. Garis lengkung dan membentuk lingkaran. Lalu yang kedua, tari zaman ya. Tari zaman ini menggunakan pola garis lurus, pola lantai garis lurus ya. Kemudian tari pendek juga menggunakan pola lantai garis lengkung ya, garis lengkung. Kemudian yang terakhir tari kecak dengan menggunakan garis lengkung dan membentuk lingkaran. Jadi pertamanya awal-awalnya mereka seperti ini, kemudian lama-lama dia membentuk lingkaran. Oke, sekarang kita sama-sama ya mengerjakan yang latihan ini ya. Yang pertama kalian perhatikan, yang pertama adalah yang ini ya. Ini adalah pola lantai garis melengkung ya, garis melengkung. Jadi masih kalian harus ingat ya, garis melengkung itu yang tadi disebut dia begini ya, dia seperti ini melengkung. Maaf ya, agak agak kurang maksimal. Nah seperti ini melengkung ya. Itu adalah lantai garis melengkung. Lalu yang kedua ya, yang sampingnya yang ini, yang kedua itu adalah pola lantai garis lurus dan garis melengkung ya. Itu adalah tari gambyung ya, dari Jawa Tengah. Terus kemudian yang ketiga adalah pola lantai melengkung, garis melengkung dan melingkar. Ya, yang ini adalah pola lantai garis melengkung dan melingkar. Nah, ini adalah tari kipas ya, tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Lalu yang terakhir ya, gambar yang ini adalah tari pola lantai melingkar ya, pola lantai melingkar, namanya tari lego-lego dari Alor NTT. Sudah, nanti kalau ditanyakan pada saat ulangan, sebutkan pola lantai tari Alor dari NTT. Nah, kalian tuliskan adalah pola lantai melingkar. Oke? Nah, kemudian perhatikan lagi di halaman 85. Ya, di halaman 85 ini, tubuh manusia dapat menghasilkan panas yang didapat dari makanan. Ya. Suhu tubuh yang normal biasanya antara 36,5 sampai 30 derajat Celcius. Suhu tubuh yang normal tersebut dapat mengalami kenaikan jika kita melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga ataupun menari ya. Melakukan aktivitas fisik seperti menari dapat membuat tubuh menjadi sehat. Selain itu juga dengan menarikan tari tradisional kita turut melestarikan kebudayaan bangsa. Apa saja contoh tari tradisional? Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Yang di sini ini ya. Ini merupakan tari pendek. Nah, tari pendek itu adalah tari yang berasal dari Bali ya. Nah, kalian perhatikan
Pada liburan panjang lalu, Raya berlibur ke Pulau Bali. Di Pulau Bali, Raya sempat menyaksikan berbagai pertunjukan tari Bali. Di antaranya tarian pada gambar di samping. Nah, tadi apa yang Miss bilang tadi di sini? Tari pendek, ya, kalian tulis tari pendek. Lalu yang kedua, apa pola lantai tarian tersebut? Pola lantainya adalah garis lurus horizontal, kemudian garis lurus vertikal, dan yang terakhir garis melengkung ke depan, ya. Itu pola lantai yang ada di tari pendek, ya. Jadi dia ada 3, pola lantai garis lurus horizontal, pola lantai garis lurus vertikal, kemudian garis melengkung ke depan, ya. Itu ada 3. Kemudian yang ketiga, kapan biasanya tarian tersebut dipertunjukkan? Tarian tersebut dipertunjukkan pada, kalian tuliskan di sini ada 3, ya. Ada 3, kalian tuliskan 3-tiganya. Yang pertama, ritual untuk menyambut tamu, baik lokal maupun mancanegara, ya. Lalu yang kedua, tarian sakral pemujaan dewa, ya. Kemudian pemujaan dewata, ya. Jadi tarian sakral pemujaan dewata. Lalu yang ketiga, penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia, ya. Jadi ada 3, ya. Saya lagi ulangi, ritual untuk menyambut tamu lokal maupun mancanegara. Lalu yang kedua, ritual sakral, ya. Tarian sakral pemujaan dewata. Lalu yang ketiga, penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lalu yang keempat di sini pertanyaannya, apa ciri khas tarian tersebut? Ciri khasnya di sini ada 4, ya, yang Miss ingin sampaikan kepada kalian ada 4. Kalian tolong tuliskan. Yang pertama, tarian ini dibawakan secara massal yang dipimpin oleh seorang pemangku yang membawa sebuah pedupaan, ya. Lalu yang kedua, penari akan menaruh semua barang yang dibawa di palinggih, ya, namanya palinggih. Nah, jadi penari akan membawa semua barang yang dibawa di palinggih pada akhir tarian. Kemudian yang ketiga, menaburkan bunga-bunga yang digunakan sebagai simbol kehormatan. Dan yang terakhir, yang keempat, tari pendek diikuti dengan musik gamelan gong, ya. Jadi itu ada 4 ciri khas tarian pendek. Oke. Nah, pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Miss harapkan kalian tetap mengikuti pelajaran SBDP ini, ya. Kalau kalian tidak begitu paham, kalian ulangi lagi video ini kan, agar kalian bisa mengerti pola lantai yang disajikan di setiap tarian daerah. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Tetap ingat pesan Miss, jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, hindari kerumunan. Oke anak-anak semuanya, terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.